Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Di tengah gemerlap akhir tahun, ketika kembang api menerangi langit dan ribuan orang larut dalam euforia pergantian waktu, Niken, seorang sinden muda yang tengah berada di puncak popularitas, menjalani malam tahun baru yang tak biasa. Di balik panggung megah dan sorak penonton, ada janji yang tak pernah diucapkan lantang, sebuah perasaan yang harus disimpan rapat demi tanggung jawab dan masa depan. Mas Lindra, seorang pemimpin daerah yang dikenal tegas dan berwibawa, hadir bukan hanya sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai seseorang yang menyimpan rasa dalam diam. Pertemuan mereka di ujung tahun menjadi awal dari perjalanan emosional yang penuh dilema, keheningan, dan pilihan-pilihan sulit. Di antara kembang api dan nada, antara janji diam-diam dan kenyataan hidup, kisah ini mengungkap bahwa cinta tak selalu tentang memiliki, melainkan tentang keberanian menjaga perasaan tanpa melukai banyak hati. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Langit malam itu dihiasi cahaya warna-warni yang meledak satu persatu, seolah berlomba mengalahkan gemerlap lampu panggung. Di kejauhan, suara hitungan mundur mulai terdengar, menggema dari ribuan mulut yang menanti pergantian tahun dengan harapan masing-masing. Namun di balik kemeriahan itu, Niken berdiri di sisi panggung dengan hati yang tak seramai suasana di sekelilingnya. Gaun yang ia kenakan berkilau lembut, mengikuti sorotan lampu, membuat sosoknya tampak anggun dan menenangkan. Rambutnya tersanggul rapi, wajahnya tersenyum tipis, namun hanya dirinya yang tahu bahwa senyum itu menyimpan kegelisahan yang sejak sore tak mau pergi. Malam tahun baru selalu menjadi momen istimewa, tetapi kali ini terasa berbeda. Dari balik tirai, Niken melihat kerumunan penonton yang memadati area acara. Wajah-wajah penuh antusias, ponsel terangkat, dan sorakan yang semakin menggema. Ia sudah terbiasa dengan semua itu, namun hatinya justru tertuju pada satu sosok yang duduk di barisan tamu undangan. Mas Lindra hadir dengan setelan sederhana namun berwibawa. Tidak mencolok, tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya terasa kuat. Tatapannya sesekali mengarah ke panggung, lalu kembali menunduk, seolah sedang menahan sesuatu yang tak ingin ia perlihatkan pada siapapun. Pertemuan mereka sore tadi masih terbayang jelas di benak Niken. Sebuah sapaan singkat, senyum yang tertahan, dan percakapan seperlunya yang syarat makna tak terucap. Tidak ada janji, tidak ada pengakuan, namun udara di antara mereka terasa berbeda, lebih berat, lebih dalam. Bagi Mas Lindra, malam itu bukan sekadar agenda resmi menyambut tahun baru. Ada alasan lain yang membuatnya hadir, alasan yang tak tercatat dalam jadwal protokoler. Ia ingin memastikan Niken baik-baik saja, meski ia tahu dirinya tak boleh melangkah terlalu jauh. Jam terus bergerak mendekati pergantian tahun. Di belakang panggung, kru mulai memberi aba-aba. Niken menarik napas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu, begitu melangkah ke panggung, ia harus meninggalkan semua kegelisahan dan menyatu dengan musik. Saat namanya dipanggil, sorak penonton pecah. Niken melangkah mantap, suaranya mengalun lembut namun kuat, menyelimuti malam dengan nuansa tradisi yang hangat. Setiap nada seolah menjadi jembatan antara perasaan yang ia simpan dan dunia yang menuntutnya tetap profesional. Mas Lindra menyimak dengan penuh perhatian. Dalam alunan tembang itu,
ia menemukan ketenangan sekaligus kegundahan. Ada rasa bangga, ada pula kesadaran bahwa apa yang ia rasakan harus tetap berada dalam batas. Ketika hitungan mundur mencapai detik terakhir, kembang api meledak serentak, menerangi langit dan wajah-wajah yang bersorak bahagia. Niken menyelesaikan lagunya tepat di momen itu, disambut tepuk tangan meriah yang bergema panjang. Di tengah gemuruh itu, mata mereka sempat bertemu. Hanya sekejap, namun cukup untuk menyampaikan banyak hal, harapan, keraguan, dan janji yang tak pernah diucapkan. Janji untuk tetap menjaga perasaan masing-masing, meski tahun telah berganti. Malam itu berakhir dengan senyum yang tertahan dan hati yang belum menemukan jawabannya. Di balik kembang api yang memudar, kisah mereka justru baru saja dimulai, perlahan, dalam diam, menunggu waktu yang akan menguji segalanya. Sorak-sorai penonton perlahan mereda seiring musik penutup yang mengalun lembut dari pengeras suara. Lampu panggung mulai diredupkan, berganti cahaya temaram yang menandai berakhirnya sebuah perayaan besar. Niken melangkah turun dari panggung dengan langkah pelan, napasnya masih teratur namun hatinya belum sepenuhnya tenang. Di belakang panggung, suasana jauh berbeda dengan keramaian di luar. Kru sibuk membereskan alat, sebagian tertawa lega, sebagian lain masih membicarakan momen kembang api yang barusan pecah di langit. Niken tersenyum menanggapi ucapan selamat yang datang silih berganti, tetapi pikirannya melayang pada tatapan singkat yang tadi sempat mengikatnya dengan Mas Lindra. Ia duduk sejenak di kursi kecil dekat meja rias, melepas antingnya perlahan. Pantulan wajahnya di cermin memperlihatkan sorot mata yang lebih dalam dari biasanya. Ada rasa puas setelah tampil maksimal, namun juga ada kegelisahan yang belum menemukan tempatnya. Sementara itu, di area tamu kehormatan, Mas Lindra masih duduk di kursinya. Ia tidak langsung beranjak, meski beberapa pejabat lain sudah saling bersalaman dan bersiap meninggalkan lokasi. Tangannya terlipat tenang, namun pikirannya penuh dengan suara dan makna dari tembang yang baru saja didengarnya. Baginya, lagu itu bukan sekadar hiburan. Ada bagian-bagian tertentu yang terasa seperti pesan tersirat, meski ia tahu itu mungkin hanya perasaannya sendiri yang terlalu jauh melangkah. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menata ulang sikap dan pikirannya sebagai seorang pemimpin. Beberapa ajudan mendekat, menanyakan apakah beliau ingin langsung kembali ke penginapan. Mas Lindra mengangguk singkat, namun matanya sempat melirik ke arah belakang panggung. Ia tahu, langkah kecil itu bisa membawa makna besar jika tidak dijaga dengan hati-hati. Di lorong sempit yang menghubungkan panggung dan ruang tunggu, Niken berdiri sendirian sejenak. Suara kembang api masih sesekali terdengar dari kejauhan, namun kini terasa lebih jauh dan hening. Ia memejamkan mata, mencoba menikmati sisa-sisa malam tanpa beban. Langkah kaki terdengar mendekat. Niken membuka mata dan mendapati Mas Lindra berdiri beberapa meter darinya. Tidak ada rombongan besar, tidak ada suasana resmi. Hanya dua orang yang saling menatap dengan jarak dan kehati-hatian. Ucapan selamat yang disampaikan Mas Lindra terdengar sederhana, namun tulus. Niken membalas dengan senyum sopan dan ucapan terima kasih yang hangat. Percakapan mereka singkat, membahas penampilan dan suasana acara. Seolah menghindari topik yang lebih dalam. Namun di sela kalimat-kalimat aman itu, ada jeda-jeda kecil yang terasa panjang. Jeda yang dipenuhi oleh kata-kata yang tak jadi diucapkan. Jeda yang menyimpan rasa ingin tahu, sekaligus kesadaran akan batas. Mas Lindra mengakhiri percakapan lebih dulu, memilih melangkah pergi sebelum suasana berubah menjadi sesuatu yang sulit dikendalikan. Niken mengangguk pelan, menatap punggungnya yang menjauh dengan perasaan campur aduk. Ketika lorong kembali sepi, Niken menyandarkan punggungnya ke dinding. Malam tahun baru yang gemerlap telah lewat, menyisakan keheningan yang justru terasa lebih jujur. Ia menyadari, pertemuan singkat itu akan terus terngiang, mungkin lebih lama dari kembang api yang tadi menghiasi langit. Di luar lokasi acara, kendaraan mulai bergerak meninggalkan area. Tahun telah berganti, membawa harapan baru bagi banyak orang. Namun bagi Niken dan Mas Lindra,
tahun baru justru membuka lembaran yang belum jelas arahnya. Di antara tanggung jawab, perasaan, dan janji yang belum terucap, mereka melangkah ke hari pertama tahun baru dengan hati yang sama-sama dijaga. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil malam itu akan membawa mereka pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang jauh lebih menentukan. Pagi tahun baru datang dengan cahaya matahari yang lembut, menyelinap di antara tirai kamar hotel tempat Niken menginap. Suasana jauh lebih tenang dibandingkan gemerlap semalam, seolah kota ikut menarik napas setelah semalaman berpesta. Niken terbangun dengan perasaan yang belum sepenuhnya ringan, meski kalender telah berganti angka. Ia duduk di tepi ranjang, menatap layar ponsel yang masih sunyi. Tidak ada pesan baru, tidak ada panggilan tak terjawab. Namun justru keheningan itulah yang membuat pikirannya kembali pada pertemuan singkat di lorong belakang panggung malam tadi. Di kamar yang hening, Niken membuka jendela sedikit, membiarkan udara pagi masuk. Dari kejauhan terdengar suara kendaraan yang mulai kembali pada ritme biasa. Tahun baru, katanya, selalu membawa harapan. Namun bagi Niken, pagi itu lebih terasa sebagai kelanjutan dari pergulatan batin yang belum selesai. Sementara itu, di tempat lain, Mas Lindra memulai paginya dengan rutinitas yang nyaris tak berubah. Meja kerjanya rapi, secangkir kopi hitam terletak di sisi kanan, dan tumpukan dokumen menanti untuk ditelaah. Namun fokusnya tak sepenuhnya tertuju pada kertas-kertas di hadapannya. Sesekali, ingatannya melayang pada nada-nada tembang semalam dan senyum singkat Niken di lorong itu. Ia menyadari betul, perasaan seperti itu tak boleh dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Ada tanggung jawab, ada banyak mata yang selalu memperhatikan setiap langkahnya. Mas Lindra menghela napas panjang, mencoba menegaskan kembali batas yang harus ia jaga. Ia memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan, berharap kesibukan mampu meredam getaran perasaan yang muncul tanpa diminta. Di hotel, Niken bersiap untuk agenda berikutnya. Jadwal pentas dan perjalanan sudah menunggu, tak memberi banyak ruang untuk merenung. Ia mengenakan pakaian sederhana, merapikan rambutnya, dan kembali memasang senyum profesional yang sudah sangat ia kenal. Saat sarapan di restoran hotel, Niken duduk sendiri di sudut ruangan. Beberapa tamu mengenalinya dan menyapa dengan ramah, membuatnya kembali pada peran yang selalu ia jalani di hadapan publik. Ia membalas sapaan itu dengan hangat, meski hatinya tetap menyimpan ruang sunyi. Tanpa diduga, dari kejauhan, Niken melihat sosok yang semalam begitu dekat dalam pikirannya. Mas Lindra berada di area yang sama, berbincang singkat dengan beberapa orang sebelum duduk di meja terpisah. Pertemuan tak terencana itu membuat jantung Niken berdetak sedikit lebih cepat. Pandangan mereka bertemu sejenak. Tidak ada sapaan, tidak ada isyarat berlebihan. Hanya anggukan kecil yang syarat makna, seolah keduanya sepakat untuk tetap menjaga jarak di ruang publik. Namun keberadaan Mas Lindra di tempat itu cukup untuk mengubah suasana pagi Niken. Setiap gerakan terasa lebih disadari, setiap detik berjalan lebih lambat. Ia berusaha fokus pada sarapan, tetapi pikirannya melayang pada kemungkinan-kemungkinan yang tak pernah dibicarakan. Mas Lindra pun merasakan hal yang sama. Meski duduk membelakangi sebagian ruangan, ia tahu Niken ada di sana. Keberadaan itu menjadi pengingat bahwa perasaan tak bisa diatur semudah jadwal kerja. Setelah beberapa saat, Mas Lindra berdiri lebih dulu. Ia meninggalkan restoran dengan langkah tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Niken mengikuti kepergiannya dengan pandangan yang tertahan, lalu kembali menunduk pada piringnya yang belum sepenuhnya disentuh. Pagi itu berakhir tanpa percakapan, tanpa kejelasan. Namun justru dalam keheningan itulah benih perasaan semakin terasa nyata. Tahun baru telah dimulai, tetapi bagi Niken dan Mas Lindra, cerita mereka justru bergerak ke arah yang semakin rumit. Dan tanpa mereka sadari, pertemuan singkat di pagi yang tenang itu akan menjadi awal dari ujian-ujian berikutnya, ketika jarak, perasaan, dan pilihan hidup mulai saling bertabrakan. Hari-hari setelah pergantian tahun berjalan dengan cepat,
seolah tak memberi kesempatan bagi siapapun untuk berhenti dan menata perasaan. Niken kembali tenggelam dalam jadwal pentas yang padat, berpindah dari satu kota ke kota lain, membawa suaranya ke berbagai panggung yang menunggu. Namun di setiap perjalanan, ada satu bayangan yang selalu menyelinap di sela pikirannya. Di dalam kendaraan yang melaju di jalan panjang, Niken menatap keluar jendela, melihat lanskap berganti tanpa benar-benar ia perhatikan. Lagu-lagu yang biasa ia dengarkan kini terasa berbeda, setiap lirik seakan menyentuh bagian hatinya yang tengah berusaha ia jaga. Ia menyadari, pertemuan singkat dengan Mas Lindra telah meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Sementara itu, Mas Lindra menghadapi hari-hari yang tak kalah sibuk. Agenda pemerintahan, pertemuan dengan berbagai pihak, dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah menuntut fokus penuh. Di hadapan publik, ia tetap tampil tenang dan tegas, seolah tak ada ruang bagi urusan pribadi. Namun di saat-saat tertentu, ketika malam datang dan suasana kantor mulai sepi, pikirannya kembali melayang. Ia teringat sorot mata Niken, nada suaranya, dan keheningan yang tercipta di antara mereka. Perasaan itu tidak mengganggu pekerjaannya, tetapi cukup untuk membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Beberapa orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan kecil itu. Bukan perubahan yang mencolok, melainkan detail-detail halus, tatapan yang lebih sering kosong, jeda yang lebih panjang sebelum menjawab. Mas Lindra menyadari hal itu dan semakin berhati-hati menjaga sikapnya. Di sisi lain, Niken pun menghadapi bisik-bisik yang mulai muncul. Dunia hiburan tak pernah benar-benar sepi dari spekulasi, terlebih ketika sorotan publik semakin besar. Ia memilih bersikap profesional, menjaga jarak, dan membatasi diri dari hal-hal yang bisa menimbulkan salah paham. Suatu sore, setelah menyelesaikan latihan, Niken menerima pesan singkat dari nomor yang ia kenal. Isinya sederhana, menanyakan kabar dan kondisi perjalanan. Tidak ada kalimat berlebihan, tidak ada nada yang melampaui batas. Namun pesan itu cukup membuat Niken tersenyum kecil, lalu terdiam lama sebelum membalas. Balasan yang ia kirim pun singkat dan aman, sekadar menyampaikan bahwa ia baik-baik saja. Percakapan itu berakhir cepat, namun meninggalkan kehangatan yang bertahan lebih lama. Di balik kata-kata yang dibatasi, ada perhatian yang tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Mas Lindra membaca balasan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa lega, namun juga sadar bahwa setiap langkah kecil seperti ini harus tetap berada dalam koridor yang benar. Ia memilih menutup ponselnya, menunda keinginan untuk melanjutkan percakapan. Malam itu, Niken duduk sendiri di kamar hotel, menata ulang jadwal esok hari. Ia memandangi layar ponsel yang kini kembali sunyi, lalu menarik napas panjang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia bisa menjaga jarak sementara perasaan terus tumbuh perlahan. Di luar jendela, lampu-lampu kota menyala tenang. Tidak ada kembang api, tidak ada sorak-sorai. Hanya cahaya yang stabil, seperti kehidupan yang berjalan apa adanya. Niken merasa, mungkin inilah fase yang harus ia jalani, menyimpan rasa sambil tetap melangkah maju. Mas Lindra pun mengakhiri harinya dengan perasaan serupa. Ia berdiri sejenak di depan jendela kantornya, menatap langit malam yang gelap. Ia tahu, jarak yang ia jaga bukan karena ragu, melainkan karena tanggung jawab yang tak bisa diabaikan. Hari demi hari berlalu, dan tanpa disadari, perhatian publik mulai bergerak ke arah yang tak pernah benar-benar diinginkan Niken. Beberapa unggahan penampilannya di awal tahun ramai diperbincangkan, bukan hanya soal kualitas suara atau kemegahan panggung, tetapi juga tentang siapa saja yang terlihat hadir di beberapa acara penting. Niken membaca komentar-komentar itu dengan hati-hati. Sebagian bernada pujian, sebagian lain mulai mengaitkan kehadiran tokoh-tokoh tertentu dengan narasi yang dibangun sendiri oleh para penonton. Ia tahu, dunia hiburan selalu seperti itu, cepat menafsir, lebih cepat menyimpulkan. Di ruang latihan, Niken berusaha tetap fokus. Ia mengulang tembang yang sama berkali-kali,
seolah ingin menenggelamkan pikirannya dalam nada. Namun setiap kali berhenti, pikirannya kembali pada satu nama yang kini tak hanya hidup di hatinya, tetapi juga mulai disebut-sebut oleh orang lain. Sementara itu, Mas Lindra menerima laporan dan masukan dari berbagai arah. Bukan laporan resmi, melainkan saran-saran halus yang dibungkus dalam obrolan ringan. Tentang citra, tentang kehati-hatian, tentang bagaimana setiap langkah kecil bisa diperbesar maknanya. Ia mendengarkan semua itu dengan wajah tenang, meski dadanya terasa sedikit lebih berat. Ia sadar, posisi yang ia emban membuat ruang pribadinya semakin sempit. Apa yang baginya hanya bentuk perhatian sederhana, bisa berubah menjadi isu yang tak terkendali. Suatu sore, Mas Lindra memutuskan untuk bersikap lebih tegas pada dirinya sendiri. Ia menahan diri untuk tidak menghubungi Niken lebih dulu, meski ada banyak hal yang ingin ia sampaikan. Baginya, jarak kini bukan hanya pilihan, tetapi keharusan. Di sisi lain, Niken merasakan perubahan itu. Tidak ada lagi pesan singkat yang datang di sela kesibukan, tidak ada sapaan ringan yang biasanya muncul tanpa rencana. Ia tidak marah, tidak pula kecewa secara berlebihan, tetapi ada ruang kosong yang mulai terasa nyata. Malam itu, setelah menyelesaikan pentas di sebuah kota kecil, Niken duduk sendiri di belakang panggung. Suara penonton sudah jauh, lampu-lampu mulai dipadamkan. Ia menatap lantai, membiarkan kelelahan fisik bercampur dengan kelelahan batin. Dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah perasaan yang ia simpan memang layak diperjuangkan, atau justru harus dibiarkan memudar demi ketenangan semua pihak. Pertanyaan itu berputar-putar tanpa jawaban pasti. Mas Lindra pun menjalani malam yang serupa. Di rumah dinas yang sunyi, ia menatap layar ponsel yang tetap gelap. Ia tahu, diamnya malam ini mungkin lebih aman, tetapi juga lebih berat dari yang ia perkirakan. Ia menyadari, menjaga jarak tidak selalu berarti perasaan ikut menjauh. Terkadang, justru sebaliknya, rasa itu menguat dalam diam. Dan kesadaran itulah yang membuatnya semakin berhati-hati. Keesokan harinya, sebuah undangan resmi masuk ke meja kerja Mas Lindra. Sebuah acara besar yang juga mencantumkan nama Niken sebagai pengisi utama. Ia membaca undangan itu perlahan, menyadari bahwa takdir kembali mempertemukan mereka dalam ruang yang tak bisa dihindari. Di tempat lain, Niken menerima jadwal yang sama. Ia menatap nama acara itu cukup lama, menyadari bahwa pertemuan berikutnya bukan lagi soal kebetulan, melainkan ujian bagi perasaan yang selama ini dijaga dalam diam. Acara itu digelar dengan persiapan yang jauh lebih matang dan sorotan yang lebih luas dari biasanya. Spanduk besar terbentang di area utama, lampu-lampu dipasang berlapis, dan aparat keamanan berjaga sejak sore. Semua menandakan bahwa malam itu bukan sekadar hiburan, melainkan peristiwa penting yang akan diperhatikan banyak pihak. Niken tiba lebih awal, mengenakan busana yang anggun namun tetap sederhana. Wajahnya tenang, tetapi langkahnya terasa lebih pelan dari biasanya. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang menyanyi, melainkan tentang menjaga diri di tengah banyak mata yang mengamati. Di sisi lain, Mas Lindra hadir dengan rombongan resmi. Setiap geraknya tercatat, setiap senyumnya tertangkap kamera. Ia berdiri tegak, menyapa satu persatu tamu yang hadir, menjalankan perannya dengan penuh kendali. Namun di balik ketenangan itu, ada kegelisahan yang ia simpan rapi. Saat Niken naik ke panggung, suasana langsung berubah. Sorak penonton menggema, musik mengalun, dan lampu sorot menari mengikuti geraknya. Suaranya memenuhi ruang terbuka, membawa suasana hangat yang membuat banyak orang larut tanpa sadar. Mas Lindra menyimak dari tempat duduknya. Di tengah keramaian itu, pandangannya tetap tertuju pada satu titik. Ia berusaha bersikap biasa, namun setiap nada yang dinyanyikan Niken terasa seperti menyentuh ruang pribadi yang selama ini ia jaga. Tatapan mereka sempat bertemu beberapa kali, cepat dan singkat, namun cukup untuk membuat keduanya sadar bahwa perasaan itu masih ada, tidak berkurang, justru semakin jelas.
Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada isyarat yang mencolok. Hanya kesadaran diam-diam yang semakin kuat. Di balik panggung, kru mulai berbisik. Bukan gosip terbuka, melainkan rasa ingin tahu yang muncul secara alami. Kehadiran Mas Lindra di acara yang sama dengan Niken tak luput dari perhatian, meski tak ada satupun yang berani menyimpulkan apapun. Setelah lagu terakhir usai, tepuk tangan membahana. Niken menunduk memberi hormat, lalu melangkah turun dengan langkah terkontrol. Detak jantungnya masih cepat, bukan hanya karena penampilan, tetapi karena perasaan yang belum sepenuhnya reda. Di ruang transit, suasana lebih hening. Saat itulah Mas Lindra masuk, didampingi satu orang saja. Pertemuan itu terasa berbeda dari sebelumnya, lebih dekat, lebih berat, dan lebih sulit dihindari. Percakapan mereka berlangsung singkat, penuh kehati-hatian. Tentang acara, tentang penonton, tentang kesan malam itu. Namun di balik kata-kata aman tersebut, ada ketegangan yang tak terucap, seperti dua orang yang sama-sama menahan langkah di tepi jurang. Mas Lindra menyampaikan apresiasi dengan nada yang tulus namun terukur. Niken mengangguk, membalas dengan senyum kecil yang menyimpan banyak hal. Keduanya tahu, momen itu tak bisa berlangsung lama. Saat mereka berpisah, ada rasa yang tertinggal, bukan penyesalan, melainkan kesadaran bahwa menjaga jarak semakin terasa menyakitkan. Namun mereka juga tahu, melangkah lebih jauh akan membawa konsekuensi yang tak ringan. Di luar gedung, malam berjalan seperti biasa. Penonton pulang dengan kenangan indah, lampu-lampu mulai dipadamkan. Tetapi bagi Niken dan Mas Lindra, malam itu menandai titik baru, perasaan yang tak lagi bisa diabaikan. Beberapa hari setelah acara besar itu, suasana kembali berjalan seperti biasa di permukaan. Jadwal Niken tetap padat, agenda Mas Lindra terus bergulir tanpa jeda. Namun ada perubahan halus yang hanya mereka berdua rasakan, sebuah ketegangan yang tak lagi bisa diabaikan begitu saja. Niken menyadari dirinya mulai sering melamun di sela aktivitas. Bahkan ketika berlatih atau berbincang dengan timnya, pikirannya kerap melayang pada malam itu, pada tatapan singkat yang terasa lebih jujur daripada banyak kata. Ia mencoba mengingatkan diri bahwa semua ini harus tetap dijaga, tetapi hatinya mulai lelah berpura-pura baik-baik saja. Mas Lindra pun merasakan kegelisahan serupa. Setiap keputusan yang ia ambil kini terasa memiliki beban tambahan. Ia mulai menyadari bahwa menjaga jarak tanpa kejelasan justru menciptakan ruang tanya yang lebih besar, baik bagi dirinya maupun bagi Niken. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan membasahi kota, Mas Lindra akhirnya memberanikan diri mengirim pesan. Pesan itu tidak panjang, hanya sebuah ajakan berbincang sebentar di tempat yang tenang dan aman dari sorotan. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, hanya permintaan yang jujur. Niken membaca pesan itu beberapa kali sebelum menjawab. Ada keraguan, ada rasa takut, tetapi juga ada kelegaan. Ia tahu, percakapan ini cepat atau lambat memang harus terjadi. Dengan hati-hati, ia mengiyakan. Mereka bertemu di sebuah tempat sederhana, jauh dari panggung dan acara resmi. Tidak ada busana glamor, tidak ada atribut jabatan. Hanya dua orang yang duduk berhadapan, mencoba bersikap setenang mungkin. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan, tentang kesibukan, tentang perjalanan, tentang bagaimana awal tahun berjalan. Namun seiring waktu, keheningan mulai menyelinap di antara kalimat-kalimat itu, seolah menunggu keberanian untuk berbicara lebih dalam. Mas Lindra akhirnya membuka suara lebih dulu. Ia berbicara pelan, penuh pertimbangan, mengungkapkan bahwa apa yang ia rasakan bukanlah sesuatu yang ia rencanakan, apalagi ia inginkan muncul dalam situasi seperti ini. Namun perasaan itu nyata, dan menutup mata sepenuhnya terasa semakin sulit. Niken mendengarkan dengan hati bergetar. Ia tidak menyela, tidak pula terburu-buru menjawab. Ketika akhirnya berbicara, suaranya lembut namun jujur. Ia mengakui bahwa perasaan itu juga ia rasakan, tumbuh perlahan tanpa disadari, namun selalu ia tahan karena menyadari posisi dan keadaan.
Percakapan itu tidak diwarnai janji besar atau keputusan drastis. Justru sebaliknya, dipenuhi kejujuran yang tenang dan kesadaran akan batas. Mereka sepakat bahwa apapun yang terjadi, tidak boleh ada langkah gegabah yang melukai banyak pihak. Namun kejujuran itu sendiri sudah menjadi langkah besar. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan, meski tak diikuti kepastian. Mereka menyadari, perasaan yang diakui tak selalu harus langsung ditindaklanjuti. Saat pertemuan itu berakhir, hujan masih turun pelan. Mereka berpisah tanpa sentuhan, tanpa isyarat berlebihan. Namun ada perubahan nyata di hati masing-masing, beban yang sedikit berkurang, meski dilema belum benar-benar pergi. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa berbeda. Tidak ada perubahan yang terlihat jelas dari luar, namun di balik rutinitas, setiap langkah kini diiringi kesadaran baru. Kejujuran yang sempat memberi kelegaan justru membuka pintu pada konsekuensi yang tak bisa dihindari. Niken mulai merasakan sorotan yang tak biasa. Bisikan-bisikan kecil muncul di sela latihan dan perjalanan. Tatapan rekan kerja yang dulu biasa saja kini terasa lebih lama, seakan mencari makna tersembunyi. Ia tahu, dalam dunia yang penuh cahaya dan sorotan, keheningan sering kali lebih mencurigakan daripada pengakuan. Di sisi lain, Mas Lindra menghadapi tekanan dari lingkaran yang berbeda. Ada saran, ada peringatan yang dibungkus kalimat sopan. Tidak ada yang menyebut nama Niken secara langsung. Tetapi maksudnya jelas, setiap langkah pribadi bisa berubah menjadi persoalan publik. Sebuah agenda besar kemudian diumumkan. Acara yang akan mempertemukan kembali mereka di ruang terbuka, disaksikan banyak mata. Tidak ada alasan untuk menolak, tidak pula ruang untuk menghindar. Keduanya memahami, momen ini bisa menjadi titik balik, atau justru awal dari badai yang lebih besar. Persiapan acara berjalan dengan ketegangan yang tertahan. Setiap detail diatur rapi, setiap jadwal disusun ketat. Namun di balik profesionalisme itu, hati mereka bekerja jauh lebih keras daripada pikiran. Hari acara tiba. Langit cerah, kerumunan memenuhi lokasi. Musik, sambutan, dan sorak-sorai mengisi udara. Saat Niken melangkah ke panggung, tepuk tangan mengalir deras. Di barisan depan, Mas Lindra berdiri dengan ekspresi yang sulit diterjemahkan, bangga, khawatir, sekaligus waspada. Penampilan Niken malam itu terasa berbeda. Ada kedalaman yang jarang muncul sebelumnya, seolah setiap bait membawa pesan yang lebih personal. Beberapa orang merasakannya, meski tak mampu menjelaskan apa yang berubah. Usai acara, situasi tak berjalan sesuai rencana. Sebuah momen kecil, tatapan yang terlalu lama, jeda yang terlalu jujur, tertangkap oleh kamera yang tak pernah tidur. Tidak heboh, tidak vulgar, tetapi cukup untuk memantik tafsir. Keesokan harinya, percakapan mulai bergulir di ruang-ruang digital. Tidak ada tuduhan keras, hanya pertanyaan-pertanyaan yang terus berulang. Nama mereka disebut dalam satu kalimat yang sama, dibumbui spekulasi dan dugaan. Niken membaca semuanya dalam diam. Ada rasa takut, ada penyesalan, namun juga ada keteguhan yang mulai tumbuh. Ia sadar, ia tak lagi bisa sepenuhnya mengendalikan arah cerita ini. Mas Lindra mengambil sikap lebih cepat. Ia memilih menenangkan keadaan, menjaga jarak yang lebih jelas di hadapan publik. Bukan karena perasaan menghilang, tetapi karena tanggung jawab menuntutnya demikian. Pagi-pagi berikutnya terasa lebih panjang dari biasanya. Udara Tuban masih sama, laut tetap berdesir seperti tak pernah peduli pada gejolak manusia. Namun bagi Mas Lindra dan Niken, setiap detik kini dipenuhi kehati-hatian yang melelahkan. Mas Lindra memulai hari dengan agenda yang lebih padat dari biasanya. Rapat demi rapat dijalani dengan wajah tenang, meski pikirannya sering melayang pada satu nama yang tak pernah disebut. Ia sengaja menenggelamkan diri dalam pekerjaan, berharap kesibukan bisa menjadi dinding yang kokoh bagi perasaannya. Niken memilih cara berbeda. Ia memperlambat langkah, mengurangi tampil di ruang publik, dan lebih banyak menghabiskan waktu di tempat yang memberinya rasa aman. Di sela-sela kesunyian itu,
Ia mulai menulis, bukan lagu, bukan catatan resmi, melainkan curahan hati yang tak pernah ia niatkan untuk dibaca siapapun. Isu yang sempat berembus memang mereda, namun tidak benar-benar hilang. Ia berubah bentuk menjadi kewaspadaan kolektif. Setiap gestur, setiap kehadiran, kini dinilai dengan kacamata yang lebih curiga. Jarak yang diciptakan Mas Lindra mulai terlihat berhasil, setidaknya di permukaan. Namun jarak memiliki cara sendiri untuk menyakitkan. Tidak ada lagi pesan singkat yang spontan, tidak ada percakapan ringan yang biasanya menjadi penutup hari. Keheningan itu terasa lebih berat daripada keramaian yang penuh spekulasi. Suatu sore, Niken menerima tawaran tampil di luar kota. Kesempatan yang bagus, sekaligus alasan yang sah untuk menjauh sementara. Ia menerimanya tanpa banyak pertimbangan, seolah ingin menguji apakah perasaan ini akan melemah ketika jarak benar-benar tercipta. Kepergiannya diketahui Mas Lindra dari laporan singkat, bukan dari Niken sendiri. Ada jeda kecil di dadanya saat membaca informasi itu. Ia menyadari, rencana menjaga jarak ternyata berjalan terlalu baik, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Di kota lain, Niken berdiri di atas panggung dengan senyum profesional. Penonton bersorak, lampu menyala terang, tetapi hatinya terasa kosong. Di tengah lagu yang ia bawakan, pikirannya justru kembali ke Tuban, ke seseorang yang memilih diam demi banyak hal. Mas Lindra pun tak sepenuhnya kuat. Di tengah malam yang sepi, ia kerap menatap layar ponsel yang tak bergetar. Ia paham alasan di balik keputusannya, namun memahami tidak selalu berarti mampu menerima dengan lapang. Sebuah kabar kemudian datang, tak terduga dan mengusik keseimbangan yang rapuh. Agenda penting dalam waktu dekat menuntut kehadiran Niken kembali, di tempat yang sama, di waktu yang hampir bersamaan. Tak ada ruang untuk menunda, tak ada alasan untuk menghindar. Keduanya menyadari, pertemuan berikutnya tidak bisa lagi dihadapi dengan setengah hati. Jarak telah menunjukkan batasnya, ia bisa melindungi, tetapi juga bisa melukai lebih dalam. Hari itu datang tanpa gegap gempita. Langit Tuban cerah, seolah sengaja memberi ruang bagi keputusan yang akan diambil dua hati yang terlalu lama saling diam. Agenda resmi berjalan seperti biasa, namun di balik susunan acara yang rapi, ada perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan oleh keduanya. Mas Lindra tiba lebih awal dari jadwal. Wajahnya tenang, langkahnya mantap, tetapi sorot matanya menyimpan beban yang telah ia pikul sejak malam pergantian tahun. Ia tahu, hari ini bukan tentang jabatan, bukan tentang citra, melainkan tentang kejujuran pada diri sendiri. Niken datang dengan kesederhanaan yang tetap memancarkan wibawa. Busana yang ia kenakan tidak mencolok, namun sikapnya mencerminkan kedewasaan yang tumbuh dari perjalanan batin panjang. Ketika pandangan mereka akhirnya bertemu, tidak ada senyum berlebihan, hanya anggukan kecil yang penuh makna. Acara berlangsung lancar. Suara Niken kembali mengalun, kali ini lebih dalam, lebih jujur, seakan setiap nada adalah refleksi dari perasaannya sendiri. Mas Lindra mendengarkan dengan khusyuk, bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai manusia yang mengerti arti kehilangan dan menahan. Di sela kegiatan, mereka sempat berada di ruang yang sama, sunyi, singkat, dan tanpa saksi. Tidak ada pembicaraan panjang, tidak ada klarifikasi yang melelahkan. Hanya keheningan yang justru terasa paling jujur di antara mereka. Mas Lindra akhirnya membuka suara, pelan dan terukur. Ia tidak berbicara tentang rasa, tetapi tentang tanggung jawab, tentang jalan hidup yang telah ia pilih, dan tentang keinginannya untuk tidak melukai siapapun, termasuk Niken. Setiap kata terdengar seperti pengakuan, bukan pembelaan. Niken mendengarkan tanpa menyela. Ia tidak menuntut penjelasan lebih, tidak pula berharap janji. Dengan suara lembut, ia menyampaikan bahwa ada perasaan yang memang tidak harus dimiliki untuk tetap bermakna. Bahwa ada kebersamaan yang cukup dikenang, tanpa harus diperjuangkan hingga melukai banyak hal. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan tertulis, tanpa rencana masa depan yang pasti. Namun justru disitulah keduanya merasa lega.
Mereka telah jujur, bukan kepada dunia, tetapi kepada diri sendiri. Setelah hari itu, mereka kembali ke jalur masing-masing. Mas Lindra menjalani tugasnya dengan dedikasi yang sama, kini dengan hati yang lebih tenang. Ia belajar bahwa mencintai juga berarti tahu kapan harus melepaskan. Niken melanjutkan langkahnya di dunia seni dengan keteguhan baru. Suaranya semakin matang, emosinya semakin dalam. Banyak yang memuji perubahan itu, tanpa tahu bahwa di baliknya ada cerita yang tak pernah diumumkan. Sesekali, nama mereka masih disebut dalam satu kalimat oleh orang-orang yang gemar berspekulasi. Namun tak satu pun dari mereka merasa perlu meluruskan. Beberapa kisah memang lebih indah jika dibiarkan menjadi bisik waktu. Di suatu malam, jauh setelah tahun baru berlalu, Mas Lindra berdiri menatap langit Tuban. Di tempat lain, Niken melakukan hal yang sama. Tanpa saling menghubungi, tanpa saling menunggu, mereka sama-sama tersenyum kecil, seolah tahu, pernah ada rasa yang tulus, dan itu sudah cukup.